Hai semuanya, how are you? Oke, jadi kali ini Ibu akan memberikan sebuah video yang membahas tentang pekerjaan CBT kalian minggu lalu. Jadi ini hanya sekedar video yang membahas tentang CBT yang sudah kalian kerjakan ya. Ini bukan materi baru. Materi barunya nanti akan Ibu berikan di pertemuan berikutnya. So, untuk lebih jelasnya, check this out. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is not a new material, so you just have to watch it because this video is contain about the explanation of CBT kelas 11. Jadi, video ini hanya sekedar membahas tentang soal yang sudah kalian kerjakan. CBT kelas 11 membahas tentang conditional sentence type 1. Jadi, conditional sentence itu bisa kita singkat menjadi CS. Conditional sentence tipe pertama. Untuk conditional sentence tipe pertama, jadi Ibu ingatkan kembali rumus sederhananya. Jadi dia ada dua tipe kan, ada yang if di depan, ada yang if di tengah. Untuk if di depan, if bertemu dengan subject, bertemu dengan verb 1, bertemu dengan will, bertemu dengan verb 0. Apakah ini bentuk rumus baru? Oh no, ini masih sama seperti kemarin, tapi ini versi singkatnya gitu ya. Di sini ada if, ada subject, ada verb 1, ada will, ada verb 0, ada verb 0 ya. Apa sih bedanya verb 1 sama verb 0? Jadi verb 0 di sini maksudnya sama seperti bare infinitive. Bare infinitive itu adalah kata kerja murni yang tidak berubah bentuk. Misalnya dia ada STS, tidak ada, atau mungkin berubah jadi verb 2 atau verb 3. No, ini pokoknya verb murni. Jadi kalau verb 1 ini dia bisa berubah, bisa ada tambahan S atau IS. Misal orangnya adalah she. Jadi untuk verb 1 ya, orangnya adalah she, makan kan eat. Oh, karena dia she tunggal, maka verbnya kita tambahkan S. Nah, ini namanya adalah verb 1. Tapi kalau verb 0, walaupun orangnya itu she, tapi it-nya tetap it, tidak ada tambahan S. Itu aja bedanya. Jadi kalau untuk verb 1, kalau orangnya adalah he, she, it, maka verbnya tambahkan S. Dia bisa berubah. Tapi kalau untuk verb 0, walaupun orangnya he, she, it, dia tidak bisa kita tambah S karena itu akan bernilai salah. Oke, ini adalah pengetahuan basic yang harus kalian pelajari, perbedaan antara verb 1 dan verb 0 atau verb 0. Karena dari sekarang sampai pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak lagi Ibu menggunakan istilah bare infinitive, tapi verb 0 atau verb 0. Ini dihapus ya. Selanjutnya yang kedua adalah bentuk if yang di tengah. If di tengah, maka bentuk kalimatnya seperti apa? Ya, jadi ini adalah bentuk rumus if yang di tengah. Jadi subject di depan, will verb 0-nya di sebelah sini. Ingat ya, will sama verb 0 ini satu paket. Ini tidak bisa kita pisah gitu. Bentuk ini satu paket. Will pasti bertemu dengan verb 0. Kata if di tengah, baru subjek dan verb 1. Oke, jadi ini kita kasih kotak, dan ini wajib diingat dan dihafal. Kalau sudah di sini, baru kita membahas tentang soal CBT per nomornya, dimulai dari nomor 1. Soal nomor pertama, if you call Tessa, I bla 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 others. Di sini kita temukan bahwa if ada di depan. If subject verb 1. Di sini sudah sampai sini ada koma. Nah, jadi kalau ada if di depan, pasti setelah verb pertama kita letakkan tanda koma di sini. Maka kita tinggal mencari yang ada kata will dan verb 0. Jawabannya hanya ada satu, yaitu di C. Will dan call. Okay, number 2.
If it bla bla bla, we will cancel the match. Di sini ada kata if it bla bla bla. If di depan berarti yang rumus pertama. If it-nya sebagai subjek, maka kita mencari verb 1. Verb 1 tidak mungkin jawabannya B karena was-nya adalah verb 2. Tidak mungkin C, raining, karena raining adalah verb ing. Sisa A dan D. Kita tinggal melihat subjeknya itu siapa. Oh, subjeknya adalah it. He, she, it, pasti verbnya kita tambahkan S. Maka jawabannya di D, rains. Soal nomor 3 ini lumayan panjang, jadi bahkan hampir memenuhi setengah papan tulis. Jadi walaupun soalnya panjang, kalian tidak perlu harus pusing-pusing, apalagi mengartikan soalnya satu persatu. No, you don't have to. Jadi yang kalian lakukan cukup sekedar menganalisa rumusnya, yang mana yang sesuai, yang mana yang salah. Seperti yang nomor 3, dimulai dari kata if. If di depan, pasti dia masuk rumus yang pertama, if ya. Subjeknya adalah kata a customer di sini. A customer berfungsi sebagai subjek, kita mencari adalah verb 1. Kita tinggal mencari verb 1-nya saja. Verb 1 itu tidak mungkin yang B karena ordering adalah verb ing. Ordered juga tidak mungkin karena adalah masuk verb 2, sisa A dan C. Tinggal kita analisa, subjeknya adalah kata a customer. A customer artinya adalah seorang pelanggan. Nah, kita tinggal lihat kalau ada kata A di awal sebuah kata, pertanda bahwa si katanya ini pasti tunggal atau sendirian. Semua yang sendirian, semua yang tunggal itu wajib kita tambahkan S untuk verb 1-nya. Maka jawabannya A, orders. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4 diawali dari kata if, Risa. If di awal, otomatis dia masuk rumus yang pertama. If subjeknya adalah Risa, berarti kita mencari verb 1-nya. Verb 1 itu tidak mungkin yang B, came, karena tulisan came atau came di sini pasti berbentuk verb 2, maka salah. Coming juga bukan, karena diminta verb 1 bukan verb ing, sisa A sama C. Tinggal kita periksa si subjeknya ini berbentuk kata Risa. Risa ini adalah tunggal, sendirian. Semua yang tunggal sendirian pasti kita cari verb yang bertambah S. Maka jawabannya yang C, comes. Yang kelima, if she bla 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 me, I will go. Di sini ada kata if. If kembali di awal, maka masuk rumus yang pertama. Subjeknya adalah she, maka kita mencari yang verb 1 di sini. Lagi kita hapus yang salah seperti yang C, karena semua yang diakhiri kata ed pasti verb 2, salah. Kemudian yang ing juga pasti salah karena dia berupa verb ing, sisa A sama B. Caranya sama seperti tadi, kita lihat dulu subjeknya siapa. Oh, ternyata adalah berbentuk she. She itu pasti berupa orang tunggal sendirian, maka jawabannya tambahkan S. If she invites me. Nomor 6, if I bla 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 a promotion, I will buy a car. Nah, untuk soal nomor 6, jadi dari nomor 1 sampai 5, bahkan sampai 6 pun if-nya semua di depan. Semua kata if yang di depan pasti masuk rumus yang pertama. Subjeknya adalah I yang di sini. Berarti kita mencari yang verb 1. Verb 1 kita hapus yang salah. Oke, jadi yang salah di sini pasti yang C. Got di sini adalah verb 2. Gotten di sini adalah verb 3. Sisa A sama B. Jadi ya, anak-anak, perubahan kata kerja dari verb 1, verb 2, verb 3, contohnya seperti get atau gets. Kemudian verb 2 got, verb 3 gotten. Di sini kalian harus cari tahu secara mandiri di kamus atau di internet. Masing-masing individual di sini. Jadi
kalian harus bisa membedakan yang mana verb 1, yang mana verb 2, yang mana verb 3 untuk materi yang ini. Kalau kalian nggak bisa, maka akan susah sekali nanti menjawab soalnya. Selanjutnya kita bahas soalnya kembali. Nah, tersisa A sama B sebagai verb 1. Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya adalah kata I, saya. I ini mencari jawaban yang A. Karena A di sini orangnya adalah I, you, we, dan they. Kalau gets ini sisanya ya, seperti he, she, dan it. Maka jawabannya yang A. Oke, soal nomor 7. If you bla 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 me money, I will help you. If di depan subjeknya adalah you, maka kita mencari verb 1. Verb 1 sama seperti tadi, gampang sekali, kalian tinggal coret yang bukan merupakan verb 1 seperti check. Give adalah verb 2. Giving salah karena dia adalah verb ing, sisa A sama B. You, tadi sudah dijelaskan nomor 6, you ini adalah miliknya give, yang bukan ada S-nya. Oke, soal nomor 8 ini adalah berupa sebuah percakapan antara Lydia sama Manda. Kata Lydia, Manda, will you join the English club? Manda, maukah kamu ikut atau join klub bahasa Inggris? Kemudian kata Manda, I will join the English club if I bla 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 more free time. Jadi di sini kita menemukan kata if di tengah. Untuk pertama kalinya ya, soalnya if-nya di tengah, maka jawabannya otomatis yang bentuk kedua, if-nya di tengah sini. Oke, if subject, maka kalian mencari verb 1. Oke, jadi kalian mencari verb 1. Maka kita salahkan yang bukan verb 1 seperti B. Had adalah verb 2, having adalah verb ing, sisa A sama C. I itu has atau I have. Jadi seperti ini. I itu miliknya, I, you, we, they. Ini dia bertemu dengan have. Maka sisanya seperti he, she, it ini bertemu dengan has. Karena diminta adalah I, maka cari have. Maka jawabannya yang C. Oke, soal nomor 9 mungkin agak lebih sedikit complicated for you. Jadi kita mulai dari kata if di depan. If, he, bla bla bla. If di depan berarti soal nomor pertama. Rumus yang pertama. If subjeknya adalah he, maka kita mencari verb 1 sebagai pengisi titik-titik di sini ya. Kebetulan has, have, does, sama have ini semuanya adalah verb 1. Maka kita tidak bisa menyalahkan semuanya dulu. Kita harus mencari subjeknya, yaitu kata he. He bertemu dengan has benar, bertemu dengan have salah. Tadi sudah dijelaskan ya di nomor 8. Kemudian he bertemu does benar, bertemu dengan have salah. Sisa A sama C, hasn't dan doesn't have. Kemudian ada perbedaan sedikit tentang has sama does ya. Di sebelah sini penjelasannya. Have atau has di sini bertemu dengan verb 3. Cara mencari verb 1, verb 2, verb 3 tadi sudah dijelaskan, kalian harus cari tahu secara mandiri. Jadi di sini Ibu anggap kalian sudah ngerti verb 3 itu bentukannya seperti apa gitu ya. Selanjutnya untuk yang J, doesn't have, kata does, do atau does bertemu dengan verb 0 atau verb 0. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita mulai dari yang A, has not atau hasn't bertemu dengan the book. Buku itu artinya buku. Buku ini adalah kata benda atau noun. Tidak diperkenankan karena dia harus mencari verb 3.
maka jawaban yang A jelas salah. Oke, karena di sini langsung bertemu noun, sedangkan dia meminta kata kerja bentuk ketiga. C, doesn't have. Have di sini apakah berbentuk verb zero? Jadi jawabannya adalah iya. Jadi have di sini sebagai verb nol atau verb zero, maka jawaban C benar. Oke, soal yang terakhir nomor 10. My teacher will not accept my work if I bla 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 eat late. Kita menemukan kata if di tengah. Berarti soal nomor yang rumus yang kedua. If bertemu dengan I sebagai subjek, bertemu titik-titik, berarti kita mencari verb 1. Verb 1 itu tidak mungkin yang A, karena segala yang berakhiran dengan ed itu biasanya verb 2. Nggak mungkin yang C, karena ini adalah verb ing, salah, sisa B dan D. Selanjutnya I hanya diperkenankan bertemu dengan have ya, bukan has, karena has-nya untuk his it, maka D salah. Tersisalah yang A, berarti yang B, berarti B submit adalah jawabannya. Oke, itu dulu pembahasan tentang CBT Conditional Sentence Type 1 untuk kelas 11. Well, thank you very much for watching, and you know that this is not new material, this is just explanation from your CBT exam. So I do really appreciate for you who watch this explanation video. So I will give you a thumbs up. Thank you very much, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.